tempat bersejarah Islam, Masjidil Haram, titik temu langit dan bumi. Di tengah padang pasir Hijaz yang luas dan tandus, berdiri sebuah bangunan sederhana yang sejak ribuan tahun lalu telah menjadi poros kehidupan jutaan manusia. Tempat itu adalah Masjidil Haram. Ia bukanlah bangunan termewah di dunia, namun tak ada tempat lain yang begitu dirindukan oleh hati, dituju oleh langkah, dan ditangisi dalam doa sebagaimana tempat ini. Di sini, setiap butir pasir menyimpan kisah para nabi. Setiap hembusan angin membawa gema takbir dari jutaan lidah yang berserah. Di tengahnya berdiri Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah bangunan 4 persegi dari batu, namun mampu mengguncang hati, menyatukan dunia, dan menjadi penanda arah bagi setiap muslim yang beribadah. Masjidil Haram bukan sekadar tempat suci. Ia adalah titik awal dari kisah cinta langit dan bumi. Ia adalah tempat di mana wahyu turun, para nabi berpijak, dan manusia kembali menemukan hakikat dirinya sebagai hamba. Dalam kisah ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah tempat di gurun bisa menjadi pusat cahaya peradaban, membimbing umat menuju Allah dengan satu arah, satu kiblat, dan satu tujuan. Seperti kita ketahui bahwa Masjidil Haram berdiri mengelilingi Ka'bah, sebuah bangunan yang tidak hanya tua, tapi syarat makna dan perintah ilahi. Ka'bah bukan hasil rekayasa manusia biasa, melainkan hasil pelaksanaan tugas suci yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.'" Seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ayat ini menunjukkan bahwa pembangunan Ka'bah bukan sekadar proyek fisik, tetapi ibadah yang dibangun di atas ketaatan dan pengharapan. Bahkan, sebelum batu pertama diletakkan, kedua nabi tersebut sudah memohon agar amal mereka diterima, karena mereka tahu hanya dengan keikhlasan, bangunan itu akan menjadi rumah Allah yang penuh berkah. Tidak hanya itu, Allah juga mengingatkan, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia." Seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Ka'bah bukan hanya simbol tauhid, tetapi pusat persatuan dan kedamaian, tempat manusia kembali kepada fitrah ibadah dan kebersamaan sebagai hamba Allah. Dengan landasan ini, Masjidil Haram tumbuh bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai simbol ketaatan, pengorbanan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Masjidil Haram memiliki peran yang sangat agung dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat spiritual, simbol persatuan, dan tempat turunnya keberkahan. Dan salah satu fungsi utamanya adalah sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang menggugah hati, menyatukan umat dalam pakaian ihram yang sama, menanggalkan identitas duniawi, dan menyatukan semua hati dalam satu tujuan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Masjidil Haram juga menjadi kiblat atau arah salat bagi seluruh umat Islam di dunia. Dari Sabang hingga Maroko, dari kutub utara hingga kutub selatan, setiap muslim akan menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah 5 kali sehari dalam salat. Fungsi ini bukan hanya sebagai penentu arah, tetapi juga sebagai lambang kesatuan akidah dan keseragaman ibadah yang menghubungkan umat Islam di berbagai belahan dunia dalam satu barisan spiritual. Tak kalah penting, Masjidil Haram adalah tempat yang Allah sebut sebagai tempat yang aman. Keamanannya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual,
Disinilah orang-orang meletakkan ego dan amarah mereka, karena dilarang menyakiti makhluk hidup, memotong tumbuhan, apalagi berbuat kezaliman. Ini mencerminkan visi Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian. Bahkan di tingkat yang paling mendasar sekalipun, Masjidil Haram juga berfungsi sebagai pusat persatuan umat Islam. Ketika berjuta-juta manusia tawaf mengelilingi Ka'bah dalam satu arah, tanpa suara, tanpa hiruk-pikuk selain zikir, semua perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit larut dalam satu gerakan ibadah yang agung. Di sini, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tapi juga dirasakan sebagai kekuatan yang menyatukan hati. Lebih dari itu, Masjidil Haram adalah tempat yang diliputi keberkahan dan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lain. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ini menandakan bahwa tempat ini bukan sembarang lokasi, tetapi tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat limpahan rahmat-Nya. Seiring waktu, Masjidil Haram tidak hanya berdiri sebagai bangunan suci, tetapi juga menjadi saksi bisu bagi peristiwa-peristiwa agung dalam sejarah Islam. Di sanalah banyak titik balik kehidupan Nabi Muhammad dan perjalanan dakwah beliau terjadi. Salah satu peristiwa paling monumental adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di kota Makkah yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Kehadiran beliau bukan hanya sebagai penutup para nabi, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sejak kelahirannya, Makkah dan Ka'bah seolah memperoleh makna baru. Tanah itu tidak lagi hanya tempat ibadah Ibrahim, tetapi kini menjadi titik awal cahaya kenabian terakhir yang akan menyinari seluruh penjuru bumi. Kemudian, di masa awal kenabian, turunlah perintah dari Allah untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Peristiwa ini bukan hanya soal perubahan arah fisik dalam salat, melainkan pernyataan kemandirian umat Islam sebagai umat yang memiliki arah, identitas, dan keistimewaan tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Seperti tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi poros spiritual umat Islam, simbol kebersamaan dan pusat orientasi ibadah hingga akhir zaman. Puncak dari sejarah Makkah dan Masjidil Haram terjadi saat peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota suci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya setelah bertahun-tahun diusir dan diperangi. Tanpa pertumpahan darah, beliau masuk ke kota itu dengan penuh kerendahan hati, memaafkan musuh-musuhnya, dan langsung menuju Ka'bah. Di sanalah beliau membersihkan rumah Allah dari berhala-berhala, mengembalikan kesuciannya sebagai tempat tauhid sejati. Hari itu bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan iman atas kesyirikan dan penegasan bahwa Masjidil Haram adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan simbol kekuasaan duniawi siapapun. Kisah Masjidil Haram mengajarkan kita bahwa ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran adalah kunci dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita belajar arti pengabdian tanpa pamrih. Masjidil Haram juga menjadi simbol persatuan dan kesetaraan umat Islam, di mana semua perbedaan duniawi dilebur dalam ibadah kepada satu Tuhan. Dan seperti Makkah yang dulunya penuh berhala lalu berubah menjadi tempat paling suci, kisah ini memberi harapan bahwa setiap hati pun bisa berubah dan kembali kepada kebenaran. Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa kesucian tidak dibangun oleh kemewahan, tapi oleh keikhlasan, dan bahwa tempat yang dulunya gelap bisa menjadi pusat cahaya jika manusia kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Semoga dari kisah ini
kita tidak hanya sekadar mengagumi cerita tentang perjalanan Masjidil Haram dan kenapa tempat ini begitu bersejarah bagi umat Islam, tetapi juga tergerak untuk meneladani ketaatan dan membangun Ka'bah di dalam hati kita masing-masing, sebuah ruang suci, tempat iman bertumbuh dan harapan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah padam. Amin ya Rabbal Alamin.